Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zidan Hasif Bektasi, Ramadan Iqbal Asegaf, Natasha Putri Irawanda, Lailatul Afiyah Kausar Ramadhani Lutfi akan menjelaskan tentang interpersonal relationship and group dynamic. Hubungan interpersonal dan dinamika kelompok intervensi sendiri bertujuan membantu anggota kelompok menilai interaksi mereka dan menemukan cara yang lebih efektif untuk bekerja sama. Intervensi ini menyajikan kembali persyaratan keterampilan dasar untuk praktisi OD. Hubungan interpersonal dan dinamika kelompok melibatkan 4 jenis intervensi. Yang pertama, T-group, kedua, proses consultation, ketiga, triparty intervention, 4, team building. Penjelasan dari T-group itu sendiri adalah kelompok pelatihan yang menggunakan peran informal dalam bentuk pelatihan kelompok di mana peserta belajar tentang diri mereka sendiri dan tentang kelompok kecil. Proses secara umum. Melalui interaksi mereka satu sama lain, mereka menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan kelompok untuk membantu peserta untuk meningkatkan keterampilan dan hubungan interpersonal, khususnya pada kelompok karyawan dengan bergabung sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian, T-group atau tim kelompok adalah pelopor awal intervensi OD modern. Penggunaan langsung dalam OD telah berkurang secara signifikan. National Training Laboratories atau NTL dan UCLA adalah salah satu organisasi sedikit yang tersisa yang menawarkan tim kelompok secara teratur. Kemudian, praktisi OD sering menghadirkan T-group untuk meningkatkan fungsi mereka sendiri. Misalnya, tim kelompok dapat membantu praktisi OD menjadi lebih sadar tentang bagaimana orang lain mendahului mereka dan dengan demikian meningkatkan efektivitas mereka dengan sistem klien. Apa tujuannya? Yang pertama, memberikan pembelajaran eksperimental tentang dinamika kelompok, kepemimpinan, dan hubungan interpersonal. Tim kelompok dasar terdiri dari 10-15 orang asing yang bertemu dengan pelatih profesional mengeksplorasi dinamika sosial yang muncul dari interaksi mereka. Yang kedua, membantu individu mendapatkan pemahaman dan pengembangan pribadi yang lebih dalam. Tetapi hal ini biasanya dilakukan oleh profesional atau dokter sebagai praktisi. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi dinamika kelompok dan hubungan anggota dalam kelompok kerja yang utuh, pelatih yang cukup besar dalam metode T-group dan dinamika kelompok harus ia peroleh sebelum mencoba intervensi ini. Yang keempat, peningkatan pemahaman, wawasan, dan kesadaran diri tentang perilaku seseorang dan itu berdampak pada orang lain, termasuk cara-cara di mana orang lain saling terkait perilaku seseorang. Yang kelima, peningkatan pemahaman dan kepekaan tentang perilaku orang lain, termasuk interpretasi yang lebih baik dari kedua petunjuk verbal dan non-verbal, yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang apa yang orang lain pikirkan dan merasa. Selanjutnya yang keenam, pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang proses kelompok dan antar kelompok, baik yang memfasilitasi maupun yang menghambat fungsi kelompok. Yang ketujuh, peningkatan keterampilan diagnostik dalam situasi interpersonal dan antar kelompok, mencapai 3 objektif. Pertama, menyediakan alat dasar untuk mencapai tujuan keempat. Yang kedelapan, peningkatan kemampuan untuk mengubah pembelajaran menjadi tindakan sehingga intervensi kehidupan nyata akan berhasil dalam meningkatkan kepuasan, output, dan efektivitas anggota. Yang terakhir, yang kesembilan, peningkatan kemampuan individu untuk menganalisis perilaku interpersonal mereka sendiri, serta untuk belajar bagaimana membantu diri mereka sendiri dan orang lain dengan etika mereka datang dalam kontak, mencapai relationship interpersonal yang lebih memuaskan, bermanfaat, dan efektif. Proses konsultasi. Proses
konsultasi adalah kerangka kerja umum yang berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi pada kelompok kerja, yang dimana hal ini berorientasi untuk membantu manajer, karyawan, dan juga kelompok menilai dan meningkatkan proses seperti komunikasi, hubungan interpersonal, pengambilan keputusan, dan juga kinerja tugas. Yang dimana untuk konsultan proses ini membantu organisasi menyelesaikan masalahnya sendiri dengan membuatnya sadar akan proses organisasi, yang dimana konsekuensi dari proses ini dan mekanismenya dimana perilaku mereka dapat diubah. Hal ini konsultan proses dapat membantu mengembangkan keterampilan tiap diperlukan untuk mendiagnosa dan memecahkan masalah yang muncul. Proses konsultasi sendiri tidak menawarkan bantuan ahli dalam mencari solusi masalah, tetapi konsultan proses bekerja untuk mengembangkan hubungan, mengamati kelompok, dan orang-orang dalam tindakan, yang membantu mereka mendiagnosa secara mereka dapat mengerjakan tugas dan membantu mereka belajar bagaimana agar lebih efektif. Selanjutnya masuk pada grup proses atau proses grupnya, di mana konsultasi proses terutama berkaitan ini terdapat dengan 5 proses interpersonalnya dan terdapat kelompok yang penting, yaitu pertama komunikasi, yang kedua peran fungsional anggota kelompok, yang ketiga cara-cara di mana kelompok memecahkan masalah dan membuat keputusan, yang keempat pengembangan norma kelompok, yang terakhir yaitu kelima yaitu penggunaan kepemimpinan dan wewenang. Untuk intervensi yang ketiga ada third party intervention yang secara umum didefinisikan sebagai keterlibatan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa berupa negara atau organisasi atau juga lembaga dalam konflik yang berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Intervensi ini merupakan bentuk proses konsultasi yang ditujukan untuk hubungan interpersonal disfungsional dalam organisasi. Konflik interpersonal yang ditangani biasanya berasal dari isu-isu substansif seperti sengketa atas metode kerja atau masalah interpersonal seperti miskomunikasi. Pihak ketiga membantu orang menyelesaikan konflik melalui metode-metode seperti pemecahan masalah, konsiliasi, dan lain-lain. Third party ini berfokus pada konflik antara dua orang atau lebih dalam organisasi yang sama. Kemudian konflik yang ditangani oleh third party muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan kepribadian, orientasi tugas, independensi tujuan, serta persepsi di antara anggota kelompok. Ini kalau masalah-masalah ini kan lebih ke interpersonal antara anggota ya. Terus kemudian juga ada konflik yang sifatnya substansif seperti metode kerja atau work methods, tingkat upah, pay rate, atau kondisi pekerjaan. Kemudian ada intervensi ya, intervensi yang dilakukan juga beragam tergantung isu yang mendasari konflik. Jadi intervensi yang dilakukan oleh third party ini menyesuaikan dengan konflik yang ada. Misalnya nih ketika menghadapi isu substansif, intervensi pada third party ini melibatkan penyelesaian melalui arbitrase atau perwasitan dan mediasi. Kemudian third party intervention membantu tiap pihak untuk berinteraksi satu sama lain, memfasilitasi diagnosis konflik mereka dan resolusinya. Dan juga third party intervention ini dilakukan ketika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan atau konflik tidak dapat diselesaikan melalui team building atau proses consultation atau juga T-groups, dan mengharuskan perusahaan untuk mencari lembaga lain menjadi penengah antara konflik tersebut. Team building merupakan aktivitas kelompok yang memiliki interaksi yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam menuntaskan tugas-tugas, terutama yang memiliki independensi dengan orang lain melalui serangkaian aktivitas yang dirancang. Intervensi ini membantu kelompok kerja agar lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas,
Team building hampir sama dengan proses consultation, yakni membangun tim, membantu anggota mendiagnosa proses kelompok, dan menyusun solusi untuk masalah. Ini melampaui proses kelompok. Namun, untuk mencakup pemeriksaan tugas kelompok, peran anggota dan strategi untuk melakukan tugas. Sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.